Shalom sahabat Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama saya Pendeta Muda Abdi Setiawan Tarigan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah rancangan Tuhan selalu baik. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Mungkin ketika saudara, Bapak, Ibu mendengar ayat bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara mungkin berkata, "Pak, hari ini saya mengalami masalah dalam pekerjaan saya. Bagaimana mungkin itu mendatangkan kebaikan?" Atau ada lagi yang berkata, "Pak, hari ini saya ditipu oleh orang lain. Bagaimana mungkin itu mendatangkan kebaikan?" Atau, "Pak, hari ini saya disakiti oleh orang yang saya sayangi. Bagaimana mungkin itu mendatangkan kebaikan?" Atau ada lagi yang berkata, "Pak, hari ini saya dirugikan oleh orang. Bagaimana mungkin itu mendatangkan kebaikan?" Nah, saudara, kalau kita melihat dari kacamata kita, kacamata manusia, maka semua yang tidak enak menurut kita, maka kita katakan itu pasti tidak baik. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Tuhan, maka itu pasti berbeda, jauh berbeda, karena sering cara kita melihat sesuatu itu berbeda dengan cara Tuhan melihat. Nah, kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu sudah melalui saringan tangan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari, Bapak Ibu, bahwa kita harus tahu betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu sudah melalui saringan tangan Tuhan. Artinya adalah, kalau Tuhan tidak mengizinkan suatu peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, maka itu tidak akan pernah kita alami. Contoh, Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub. Ketika iblis mau mencobai Ayub, maka iblis harus izin dulu sama Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Dikatakan di situ, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, dengan ujian itu, iblis sebenarnya hendak menghancurkan Ayub. Sehingga dia izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub dengan tujuan apa? Menghancurkan Ayub.
Nah, tetapi coba kita lihat dari sisi pandang Tuhan. Sangat berbeda. Tuhan mengubah ujian itu yang datang ke dalam hidup Ayub justru untuk mendewasakan Ayub dan membuat Ayub lebih mengenal siapa Allah yang dia percayai. Itu Allah kita, saudara. Apapun itu, kalau Tuhan mengizinkan, maka pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini yang harus kita percayai sungguh-sungguh, bahwa kalau bagi kita yang mengasihi Tuhan, terjadi sesuatu dalam hidup kita, meskipun itu menurut kita adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau Tuhan yang mengizinkan, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, bagian apa yang harus kita lakukan di sini kalau kita mengalami satu peristiwa, satu keadaan yang seperti ini? Bagian yang harus kita kerjakan adalah tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukurlah atas apapun yang kita alami, sebab semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Ingat, apapun yang kita alami sepanjang hari ini, bahkan untuk kedepannya, kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam rencana Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 itu, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menghiburkan kita, membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan kita juga berdoa kalau sebentar kita beristirahat, biarlah penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Satu hari ini kami sudah bisa lalui, dan kami ada di dalam anugerah kasih perlindungan Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami mau beristirahat Tuhan, biarlah malam hari ini perlindungan-Mu sempurna turun di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami beristirahat malam hari ini. Haleluya. Amin.